Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadzal masjidi maduntu bihi sunnatillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Infa'na ma 'allamtana ya Allah, 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una, dzakirna ma nasina wa ahtim lana ma yanfa'una. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bil asraril lati auda'taha ladai, amin ya rabbal alamin. Wa ausabahu, seandainya menawan atau memenjarakan terhadap sobi, wa ausabahu, seandainya memenjarakan atau menawan terhadap sobi siapa, dimiyun, seorang kafir dimi, kemudian wahamalahu, dan membawa siapa dimi kepada sobi, dibawa ila dari Islam ke daerah domisilinya pemeluk agama Islam, ke daerah domisilinya pemeluk agama Islam, lam yuhkam, maka tidak dihukumi apa bi islamihi, Islamnya sobi, tidak dihukumi apa bi islamihi, Islamnya sobi. Demikian tidak dihukumi muslim sobi tersebut fil as-sahih, di dalam pendapat yang lebih sahih. Kalau di dalam pendapat yang dhaif, dia termasuk Islam, muslim, tapi pendapat as-sah belum muslim. Ngaten. Jadi seandainya ada anak kecil ditangkap tuh oleh orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi siapa? Non muslim yang tidak pernah mengganggu orang Islam. Non muslim namun baik dengan orang Islam. Dia betul-betul bisa mempraktekkan lakum dinukum waliyadin. Di luar urusan akidah dia baik dengan kita. Di dalam akidah dia nggak pernah usil dengan kita. Kemudian perang. Dalam perkondisi perang itu dia entah sengaja nangkep atau enggak, tapi yang jelas anak kecil dia bawa. Termasuk dia sengaja nangkep itu anak kecil. Dia bawa dan dia merasakan tetap nyaman hidup bersampingan, bertetangga dengan orang muslim. Dia tidak pernah merasakan nyaman bertetangga dengan sesama non muslim. Kadang ada hal aneh seperti itu. Makanya nih si anak yang dia tangkap atau yang dia temukan, itu dia bawa pindah ke tempat di mana ngaten ila daril Islam. Pemeluk masyarakat desa atau negeri tersebut itu mayoritas muslim. Akhirnya dia domisili di situ. Maka bila seperti itu, anak yang dia bawa atau dia tangkap itu, kita yang warga muslim nggak boleh kemudian menilai, menghukumi itu muslim, itu nggak boleh. Agama dia ikut dengan yang membawa. Ini sobi masalahnya, belum berakal, belum akil balik. Lain halnya kalau sudah balik. Kalau memang dia muslim ya tetap dihukumi muslim. Ini masalahnya sobi seperti itu. Ya Allah, bal huwa sebaliknya, bermula dari sobi, ngaten yang ditangkap kafir dimi, yang diajak pindah ke tempat muslim karena nyamannya mereka
hidup bertetangga dengan muslim, bukan bersama non muslim. Dan itu ala dini sabi, mengikuti agamanya orang yang menawan, mengikuti agamanya orang yang menawan atau orang yang menangkap, lahu kepada sobi. Apalagi bapak sobi itu tidak diketahui namanya, hidup atau sudah mati tidak diketahui. Allahu Akbar. Wasababu, bermula dari sebab, sifatnya sababu asalisu yang nomor 3. Itu madkurun, telah disampaikan apa sabab salis, telah disampaikan fi qaulihi, di dalam perkataannya Kiai Musone, badalnya qaulihi au yujadu, yakni lafaz au yujadu. Ngoten, atau ditemukan siapa sobi, sobi ditemukan siapa anak kecil, lagi ton seraya menjadi anak yang ditemukan, ya Allah, ditemukan fidaril Islam, napa niku di desa daerahnya pemeluk agama Islam. Ngoten ya Allah. Jadi ceritanya, umpama sampean jalan-jalan di mana? Di daerah yang di situ mayoritas Islam. Tiba-tiba di malam itu sampean terkejut, kayaknya nggak ada orang. Adanya cuma tempat-tempat duduk di taman dengan di beberapa tempat ada tong sampah. Tiba-tiba kok loh, ini bayinya wewe gombel atau bayinya siapa ini? Wah, bulu kuduk merinding. Nangisnya semakin kenceng. Datengin, Masya Allah, ternyata di tong sampah diwadahin plastik kresek. Ngoten niku ada bayi. Tapi TKP-nya ini di perkampungan atau di negerinya mayoritas penduduk muslim. Ngoten. Allahu Akbar. Ngoten. Maka apabila terjadi seperti ini, kronologinya seperti itu, kemudian bayi ini ditemukan oleh non muslim, ditemukan oleh kafir zimmi, maka dia hukumnya tetap muslim. Saya ulangi, kalau kronologinya seperti itu, bayi ditemukan di mana? Perkampungan warga yang menemukan siapa? Non muslim, maka bayi itu dihukumi muslim. Ini berbeda kalau ditemukannya bayi ini di negeri atau perkampungan non muslim. Misal sampai nemu neng Inggris atau sampai nemu di Pulau Dewata yang di situ napa niku 90 atau 100% di lingkungan situ masyarakatnya apa? Masyarakatnya Hindu umpamanya. Nah, itu lain lagi itu. Ngoten, belum bisa dihukumi muslim, tidak bisa dihukumi muslim. Walaupun secara hakikinya kullu mauludin yuladu alal fitrah, seperti itu. Wa ingkana, dan apabila ada itu fiha, di dalam nopo niku dalil Islam. Wa ingkana, apabila ada itu fiha, di dalam dalil Islam siapa? Ludimah, penduduk kafir dimi, non muslim yang dimi. Fa innahu, sesungguhnya sobi itu yakunu, tetap ada siapa sobi itu musliman dihukumi Islam, itu musliman dihukumi Islam. Ngoten. Wakada, dan seperti halnya fidaril Islam, seperti halnya fidaril Islam, lawujida, bila mana ditemukan siapa sobi, ditemukan fidaril kuffar, napa niku di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya pemeluk agama lain. Ngoten niku, ya Allah, pemeluk agama lain.
Wafia, dan di dalam daril kufar tersebut muslimun, bermula dari ada penduduk yang beragama Islam, ngaten, ada penduduk yang beragama Islam. Tapi ini kontroversi yang ini, Mbak. Ini kontroversi. Tapi yang versi ini memenangkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi dia tetap dihukumi muslim. Nah, kalau di tempat lain ya kebalikannya di atas tadi, bukan persamaannya, bukan wakada napa bimakna persamaan, tapi napa kebalikan, kurang lebih begitu. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ditambahkan ya, dalam Al-Fiqhu Al-Manhaji, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, ala madhabil Imam Syafi'i, halaman 475, tentang definisi jihad, tentang definisi jihad. Titik. Secara terminologi syariat Islam, jihad adalah mencurahkan segala kemampuan, dalam kurung dalam semua bentuk aktivitas, dalam semua bentuk aktivitas dalam kurung untuk menegakkan masyarakat yang islami, untuk menegakkan masyarakat yang islami, sekaligus menegakkan kalimat Allah dalam kurung la ilaha illallah, serta agar syariat Allah dapat dilaksanakan di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru dunia. Pertanyaan, di dalam Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i halaman 475 tentang definisi jihad berbunyi seperti apa? Bareng. Berbunyi seperti apa? Jadi secara definitif yang dimaksud jihad itu bukan seperti kelompok garis keras kiri atau kelompok-kelompok ekstremis kanan, bukan. Yang namanya jihad itu harus mencabut pedang dari rangkanya, harus memanggul senjata untuk membombardir
napa niku lawan yakni non muslim, bukan seperti itu. Ini adalah pilihan terakhir. Saya ulangi, ini bisa jadi pilihan terakhir seperti di zaman Rasulullah Muhammadin. Rasulullah terpaksa napa memanggul senjata. Kenapa? Karena bertubi-tubi bertahun-tahun sejak beliau napa resmi diangkat menjadi Nabi Rasul di Jabal Nur ditandai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 10 atau 11 tahun di Makkah dimusuhi, diserang, embargo dan seterusnya. Kanjeng Nabi tidak melakukan perlawanan. Begitu pula napa di Makkah di tahun-tahun, di Madinah di tahun-tahun pertama, Kanjeng Nabi terus memperkuat struktur masyarakat muslim. Hanya pasang badan double cover, bikin pertahanan seperti itu. Hingga akhirnya tidak bisa dihindari karena mereka orang kafir datang menyerang. Akhirnya terjadilah pecah perang untuk mempertahankan Islam dan negara. Yang perang pertama itu dinamakan perang apa? Perang apa? Perang Badar. Manggul senjata kalau sudah kondisi seperti itu wajib. Kalau saya mengatakan kalau sudah seperti itu fardu ain, bukan lagi wajib kifayah yang kolektif apabila salah satu sudah berangkat yang lain kemudian sudah tidak punya kewajiban. Enggak, kalau menurut saya bagi yang memenuhi syarat itu sudah akan masuk kategori fardu ain. Kenapa? Karena mereka datang mau menyerang kita, mau menghancurkan kita, merusak, merampas sesuatu yang sah. Maka manggul senjata wajib. Ini bila diperlukan karena situasinya seperti itu, atau kita menuntut hak. Tapi di luar kondisi yang seperti ini, secara definitif jihad itu ya segala sesuatu yang bisa kita lakukan yang endingnya nanti syariat Islam bisa berlaku, nama Allah disebut, ibadah peribadatan berjalan, kriminalitas bisa ditekan, nilai keadilan kemanusiaan, supremasi hukum, melalui jalur supremasi hukum itu panji-panjinya bisa dikibarkan. Itu namanya jihad. Itu namanya jihad. Jadi tidak harus manggul senjata. Pun demikian walau tidak harus manggul senjata, kekuatan militer harus ada. Di negeri-negeri Islam harus punya kekuatan militer. Kita secara individual harus mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang terburuk sekalipun. Kita harus siap. Makanya latihan Gernusa yang memang Kulon Jenengan sami condongnya tempat Gernusa, yang condongnya ke lain, ke Cempaka monggo, yang condongnya ke SH entah Terate entah Winongo monggo, yang condongnya ke Tapak Suci monggo. Itu semua diperlukan, walaupun dasar-dasar saja umpamanya. Tapi untuk saran saya di sini loh, kalau di luar monggo kerso peraturan masing-masing. Di sini yang alfiyah awal ke bawah jangan sampai belajar tenaga dalam. Alfiyah awal ke bawah jangan belajar yang macam-macam. Yang penting itu alfiyah awal ke bawah itu wa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan, sorokan Qur'ani sampean, nahwu sorope sampean, fikih sampean. Yang terpenting itu. Nanti kalau sampean alfiyah ke bawah sudah belajar macam itu, sampean nanti nggak bisa menguasai syariat dengan baik dan benar. Dan alat yang menjadi parameter, alat ukur keagamaan, menjadi prasyarat pemahaman, itu sampean nggak akan bisa menguasai. Ibarat memelihara kambing di kandang singa atau di kandang harimau. Kira-kira sing mati singane apa kambingi? Saya tanya, yang mati singane apa kambingi?
yang mati kambingnya. Coba. Apa iki mau? Ngaji ngeten bokonge anyep petenge luwe kadang campur mumet. Terus wis kenal ngoten niku terus ngeten iki. Pripun? Saestu. Kula lek amprok ra doyan, nyolar sampai. Ya, masyaallah. Istilah ngeteri. Padahal sing wiritan sampean. Pripun? Wis kenal ngene iki, orientasinya nanti ngoten. Padahal yang tidak murni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Pure harus murni. Oleh karenanya tahapannya seperti itu. Jangan dulu kenal itu. Udahlah. Yakinkan dengan cara tahapan seperti ini kita nanti manfaat. Amin. Baru nanti kalau Alfiah Sani ke atas kita fasilitasi apa yang kita butuhkan secara umum, nyariat ning kene Gusti Allah agar supaya ke depan sampean-sampean semua alumni problematika apapun baik keagamaan atau kebangsaan sifatnya pribadi atau umum itu bisa ikut menyelesaikan. Allahumma amin. Nanti difasilitasi ke sana. Tapi untuk alfiah awal ke bawah sekedar fisik sajalah kalau sampean belajar pager nusa. Yang dalemannya jangan. Fisiknya dulu, fisik saja. Biar di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu saja sudah cukup. 4 sehat 5 sempurna. Kalau yang gambar ada tanduknya itu enggak sehat itu. Bukan 4 sehat 5 sempurna, penyakit itu. Apalagi ngerokok, penyakit itu. Apalagi HP, penyakit itu. Itu penyakit itu. Antar kalau sampean wis kuliah, fasilitas itu sampean harus menggunakan. Bukan hanya boleh kalau sudah kuliah. Kenapa? Sesuai dengan muqtadul hal wal makom, disesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Kalau sekarang sampean belum kuliah, sekarang sampean masih alfiah awal ke bawah, jangan dulu terlalu pagi. Rusak nanti mindset berpikir sampean. Rusak nanti. Ini kurang lebih jihad versi Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i halaman yang lebih seperti itu. Ya Allah. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza azqantumuhum fasuddul wasaq wa imma man ba'du aw fidaan hatta tada'al harbu aw zaraha. Surat Muhammad ayat 4. Berikut jelas. Kalau kita istilahnya agama, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kenyamanan, keamanan hidup, keamanan, kenyamanan investasi, keamanan, kenyamanan berbangsa bernegara diacak-acak oleh orang yang notabene non muslim, yang mereka dari negara lain, bahkan dari internal di dalam negeri sendiri, maka kita wajib untuk berjihad. Apabila keadaan sudah seperti itu, wajib kita untuk melakukan jihad. Tapi kalau semuanya enjoy, kondusif, ya perang kita perang dagang. Perang dagang. Perang dalam dunia pendidikan. Jenenge napa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena napa? Ngoten. Ngendikane Kanjeng Nabi teng Muslim bagaimana tentang kebersamaan, inna hadzal la yu'ayyidu bi rajulin fajirin ay biman la khalaqallahu.
berkibarnya panji Islam di sebuah negeri atau dimanapun, kapan dan dimanapun, itu bisa jadi tidak hanya ditopang oleh Muslim itu saja, tapi bisa jadi dalam poin-poin tertentu di situ ada keterlibatan non-Muslim, ada keterlibatan suku cadang yang merupakan produk dari orang lain, bukan hasil karya kita. Ngaten. Sehingganya napa? Ini normal. Karena kebalikannya bisa jadi yang napa? Kita lihat di negeri lain, di kelompok lain non-Muslim, mereka enjoy mengelola kemakmuran yang ada, potensi yang ada di negeri mereka, di komunitas mereka. Bisa jadi itu juga bukan semata-mata 100% hasil karya mereka sendiri. Bisa jadi karya anak-anak Muslim di negeri Muslim atau bahkan di negeri mereka itu merupakan bagian suku cadang yang dimanfaatkan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ya mirip-mirip lah. Makanya Kanjeng Nabi membuat piagam Madinah dan siap hidup bersama non-Muslim, bukan hanya pasang badan untuk Muslim saja. Makanya Islam kemudian disebut rahmatan lil alamin. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa filan karama warzuqil gulla halalan daima wa gillaan iya ulama rabbana aslih lana kulla su'un wa rabbir ridha minkal uyun wa qdi'ana qabla an ta'ti ya naru salal manun wa qdi'ana Rabbana kulla duyun qabla an tadi ya naru salal manun. Tafsir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Wa manakomu lan ora benci sapa kufar. Kelompok kufar tidak akan membenci minhum kepada mukminin illa ayyuminu, kecuali yento angin yento padha beriman sapa mukminin ngimanaken billahi ing Allah, sifate billahi al azizi kang mulya kang menang boleh, anggene beriman kepada Allah fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah, sifate billahi maneh alhamidi kang den puji, ai al mahmudi tegese kang den puji. Jadi napa kata illa ayyuminu billah niki memberi sinyalemen kepada apa? Sebetulnya non muslim dan orang kafir itu kalau urusan pekerjaan
dengan warga muslim itu ya nggak bisa dibilang benci atau seneng. Yang jelas ya nggak ada problem sih, nggak ada problem. Apalagi kemudian fakta mereka punya pekerjaan, mereka mampu membayar. Sementara dia tidak bisa mengerjakan, orang Islam bisa mengerjakan. Berarti dia butuh tenaga kerja atau lebih dari sekedar itu. Dia punya tenaga bisa kerja, tapi dia tidak punya suku cadang yang dikerjakan. Sementara warga muslim punya bahan yang bisa dia kerjakan. Akhirnya orang Islam bersama dengan dia, sama-sama membuat proyek. Kalau dalam hal ini nggak ada masalah. Bagi mereka dan bagi muslim sendiri tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah ini timbul kemudian apabila kemudian kaitannya kemudian tenggene akidah. Niku kemudian justru baru akan timbul. Apa maunya dia muslim ikut agama dia, jangan sampai iman kepada Gusti Allah. Disinilah yang kemudian kriwian dadi grojokan, itu di sini masalahnya. Andai mereka tidak sepihak memaksakan seperti itu, biarkanlah urusan akidah berjalan sebagaimana mestinya. Biar kearifan lokal di antara mereka itu kemudian menjadi menjadi wahana untuk menentukan sikap masing-masing. Kirang langkung ngoten. Jadi seperti halnya cinta, urusan keyakinan itu kan misteri ilahi. Saya ulangi, seperti halnya cinta. Si A cinta dengan si B, Romi cinta dengan Yuli, ngoten. Itu kan misteri. Iman pun seperti itu, Biar masing-masing masuk. Dan agama apapun kalau itu memang rasional. Islam dalam hal ini alhamdulillah sukses. Sukses apa? Dalam merasionalisasi syariat yang ada, akidah yang ada. Nggak ada keblunderan di dalam Islam. Ini kan kemudian mohon maaf, tatkala orang mendapatkan pencerahan melihat perilaku muslim, mendapatkan pencerahan melihat pemaparan tentang teologi Islam dan seterusnya, kemudian dengan sukarela memeluk Islam. Ini kan bukan masalah sebetulnya kalau seperti itu. Kalau seperti itu bukan masalah, akan tetapi karena ada kelompok lain yang mempermasalahkan, kemudian mereka mengganggu, memanggul senjata dan lain sebagainya, akhirnya hal lain yang seharusnya kondusif seperti kaitan pekerjaan muamalah tadi sehingganya rancu, terus terjadi perang. Niku sing dimaksud ngoten. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi dzat lagu iku kedue alladzi mulku samawati utai biro-biro kratone langit wal abdilan biro-biro kratone bumi wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu syahidun, zat yang bersaksi, zat kan nekseni. Ya Allah, aima angkaro tegese ora bakalan mengingkari ngoten siapal kufar wong kafir non muslim tidak akan mengingkari alal mukminin kepada orang mukmin illa imanagum kecuali mengingkari keimanannya mukminin. Kaitan hasil pertaniannya mukmin mereka tidak ingkar dan mau menikmati, mau membeli terhadap produk-produk muslim, mereka membutuhkan. Seperti halnya bisa jadi kita juga membutuhkan produk-produk mereka. Niki iman niki sing dipermasalahkan mereka. Inti sarine teng mriku. Ya Allah, kemudian ribet tatkala
napa nikah silang. Nikah silang. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Hingga dalam Islam kemudian timbul aturan-aturan setelah diturunkan beberapa ayat dan kemudian disabdakan beberapa hadis, kemudian diijma' qiyas oleh para ulama. Itu di dalam poin pernikahan sebagaimana keterangan sudah lampau. Kaya ngoten, ya Allah, innal ladzina fatanu kang gawe fitnah sapa ladina al mukminina ing wong mukmin lanang kabeh wal mukminati lan wong mukmin wadon kabeh. Carane gawe fitnah brikun bil ikhraqi kelawan napa niku melakukan pembakaran ya Allah, bakar rumah, bakar ladang, ngoten bakar napa niku bakar napa niku manas-manasi biar perang dan seterusnya. Niku pekerjaan oknum di sana seperti itu. Tumalam yatubu, kemudian ora gelem bertaubat sapa ladina fatanu. Ya Allah, iku falagu mongko membahayakan maring alladina fatanu adzabun utawi adzabu jahannam utawi siksane neraka jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ai bi kufrihim tegese sebab kufure si mangkono alladzina walahum iku bakal napa niku bahayani maring awak dhewene alladzina adzabul hariq utawi siksa yang membakar, siksa yang membakar. Ya Allah, becik ketitik Allah ketara karena dia dulu tukang ngompor-ngomporin, bahkan secara fisikal dia melakukan pembakaran bener ngoten niku. Maka hasil akhirnya di akhirat dia akan menerima yang setimpal atau bahkan berlipat ganda karena efek domino dari perbuatan buruknya niku sistemik. Ngoten niku ya Allah, ai adzabu ihraqihim tegese napa niku balesane. Ai adzabu ihraqihim tegese balesane oleh nyiksa alladzina al-mu'minina ing wong mukmin dia disiksa si alladzina fatanu fil akhirati kelak ing dalem akhirat titik. Wakila ai qala qailun dikatakan apa fid dunya ngoten niku dibalas ing dalem dunya. Ya Allah, kapan le balas bi an khurijat bi an kharajat ngoten kelawan yen to bakal metu madi bimakna mudore opo annaru api akhraqathum kang membakar opo nar ing aladina kama seperti keterangan akhraqathum taqaddama yang telah dijelaskan kemarin opo ma dan jelasaken dingin opo ma. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina temen wong akeh ngoten niku sila ladina amanu kang padha beriman sapa ladina wa amilu lan ngamal sapa ladina as-solihati pira-pira ngamal bagus iku lahum iku manfaat maring alladina amanu wa amilus solihat jannatun utawi pira-pira surga telah dimasukkan ke surga. Ya Allah, sifatnya jannatun tajri kang mengalir lemili min tahtiha dari bawahnya jannat opo sing mengalir al anharu sungai-sungai. Jadi kalau melihat ini besar kemungkinan besok rumah-rumah mukminin dan mudah-mudahan kita ada di antara semuanya. Amin ya robbal. Itu rumah kita ya kira-kira kayak gini lah. Ngaten. Kayak gini gimana? Ya ada tumbuh-tumbuhannya, tumbuhan buah atau apalah begitu. Ngaten rumah indah, taman bunga,
kemudian mengalir sungai jernih, ngoten niku. Sehingganya ngoten kita bisa asik masuk melihat anatomi napa yang luar biasa di air dan seterusnya. Asri, ngoten angin berhembus sepoi-sepoi, ngoten makan minum sepuasnya, tidak BAB, tidak seni, tidak keluar dahak. Subhanallah, paling cuma keringetan, keringetnya kayak minyak kasturi. Subhanallah, subhanallah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Seperti ini. Ini kalau sudah di body dipercantik, masya Allah, ngoten, masya Allah. Yang aktivitas di atasnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kemudian tamannya indah, biuk, lengkaplah sudah. Tajri min tahtihal anhar, seperti itu. Oleh karenanya kelak sampean jangan lupa apa? Unsur air olahlah sebaik-baiknya. Unsur penghijauan kelolalah sebaik-baiknya. Rumah tangga jangan ninggalkan pagar hidup, warung hidup. Kenapa? Semua itu cerminan dari tajri min tahtihal anhar. Agar kita bisa berkata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ingin mangga metik di kebun sendiri, alhamdulillah. Ingin jambu metik di kebun sendiri, alhamdulillah. Ingin ngelotis yang rujain istri sendiri, anak sendiri, alhamdulillah. Butuh duit yang ngasih orang tua sendiri, subhanallah. Ingin makan ikan segar, mancing di kolam sendiri, bayuk di malam terang bulan. Mancing di kolam sendiri, kemudian dibakar sambil minum madu pun ngambil dari kotak lebah tawonnya sendiri, biuk. Subhanallah. Ini gambaran harmoni mukminin mukminat ya sejak dunia lah iso muga-muga kalih Gusti Allah diparingi ngono. Kemudian sesekali berbagi dengan tetangga, andai tolan dengan kerabat dekat. Ngaten, kalau kemakmuran Allah paringi, ngaten, sekali kita undang untuk datang nikmati karunia, sesekali kita datang membawa apa yang ada agar bisa berbagi dan seterusnya. Luar biasa. Ngaten. Ini gambaran dari innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika utawi mangkono lahum jannat iku al fauzu dadi kebahagiaan atau kabejan sifate fauzu al kabiru kang agung titik inna batsya rabbika lasyadid inna batsya rabbika temen sedune nyiksane pengirane sira nantinya akan menyiksa bil kufari terhadap napa niku wong kafir ya Allah itulah syadidun yakti dahsyat sekali ya Allah yang kedahsyatannya itu bihasabi iradatihi ngoten di napa hitung atau diukur kelawan napa niku piro-piro kang den kersakaken Allah setimpal dengan yang napa dikersakaken Allah milang-milang kersane Allah innahu huwa yubdi'u wa yu'id innahu temen sedune Allah wa ya Allah iku yubdi'u ngawiti sinten Allah yubdi'u ngawiti sinten Allah al-khalqa ing ndadekaken makhluk ya Allah dari setetes air hina Allah takdirkan jemblo ada uyah wateng jemblo ada bocah setelah terjadi pembuahan sperma menjadi zigot embrio bayi yang ada di dalam rahim seiring naiknya minggu ke bulan dari bulan pertama kedua sampai keempat
Akhirnya yang membesar bukan hanya perutnya, subhanallah. Yang melebar bukan hanya pantatnya, tapi di atas perut ikut membesar, subhanallah. Subhanallah. Nah, dan akhirnya 9 bulan 10 hari umumnya lahirlah buah nopo hati, belahan jiwa. Ya Allah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, anak yang tercinta. Seiring dengan itu gigi susu belum tumbuh, ASI ngoten niku keluar. Alhamdulillah, subhanallah. Para suami sebetulnya suka susu, tapi ternyata untuk ASI tetap konsumsi bayi. Ini testimoni loh. Saya belum pernah ketemu para suami enggak nek bojomu pas duwe anak cilik sampai nek pengen kopi susu kuwi tuku susu kaleng apa sampean berbagi karo anakmu. Pertanyaan saya, ora doyan, Mbak. Lah ora doyan piye? Enggak tahulah, pokoknya gimana gitu rasanya itu. Enggak, itu ada enggak pertimbangan kasihan anaknya kalau nanti rebutan sama bapaknya? Enggak, Mbak Yai, bener enggak. Dalam hati kecil itu enggak seret gitu saja. Ngelihatnya senang, menikmati senang, tapi untuk mengkonsumsi enggak, Mbak Yai. Itu rata-rata begitu. Walah, kalau begitu berarti ASI itu desain khusus dari Allah untuk jabang bayi, bukan untuk bapaknya, bukan untuk kakaknya, bukan untuk bayi bersangkutan. Eksklusif, sangat eksklusif. Subhanallah, bisa dibawa kemana-mana, dan hangatnya tetap terasa, manisnya pun tidak pernah berubah. Subhanallah, eksklusif. Subhanallah. Niki kuasane Gusti Allah. Len desain nih lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau kita bisa menyerap, memahami dengan baik benar, iman kita akan bertambah-tambah. Kenapa? Karena di situ kita tidak melihat peran sedikit pun yang kita lakukan. Dan tidak mungkin itu terjadi tanpa peran seseorang. Dan siapa seseorang itu? Apakah mungkin dilakukan manusia? Apakah itu perbuatan jin? No way. Tidak lain bukan di sini Allah menampakkan fi'lun min af'ali. Ini jelas perbuatan yang Maha Esa, jelas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan innahu huwa yubdi'u ay al-khalqa. Allah yang memulai penciptaan itu. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa yu'idulan balekaken sinten Allah ing khalqa. Wa yu'idulan balekaken sinten Allah ing khalqa. Fala yujizuhu mongko ora bakalan melemahkan ing Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa melemahkan kepada Allah apa ma barang yuridu kang ngersakaken sinten Allah ing ma. Kalau kelakuan kita secara napa niku manusiawi, kemakhlukan, melakukan sesuatu kemudian senjata makan tuan, misal kita masang jeratan untuk binatang, nggak taunya kita lupa, kemudian malah jeratan itu jerat kita sendiri. Ini mungkin terjadi, bisa terjadi, dan banyak terjadi. Tapi kalau Allah kemudian senjata makan tuan dari terkena imbas dari perbuatan Allah sendiri, no way, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kenapa? Karena Allah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Perbedaannya di mana? Allah nggak punya permulaan, kita punya permulaan. Allah qiyamu binafsihi, berdiri pada berdiri pada zatnya sendiri, tidak tergantung kepada yang lain. Makanya ghaniyun anil alamin. Sementara kita selalu tergantung kepada yang lainnya, tidak bisa mandiri sendiri. Tanpa istri tidak akan dinamakan suami, apalagi punya anak, apalagi punya cucu.
Tanpa tetangga kita bisa apa? Tanpa air, tanpa bumi kita akan di mana? Mohon maaf, tanpa orang tua, padahal kita bukan Adam, kita tidak akan pernah ada. Tanpa guru, kita akan buta. Kita akan buta. Apalagi tanpa Allah Subhanahu. Niki makna mukhalafatul lil hawadisi. Yang sehingganya kita sering bisa senjata makan tuan dari manuver-manuver yang dilakukan. Jangankan keputusan pribadi, keputusan kolektif yang konsensus musyawarah mufakat melalui musyawarah mufakat itu sering setelah dianalisa kemudian dari kedapatan ternyata blunder dari keputusan itu, sehingganya ada pasal karet dan seterusnya dan selanjutnya. Tapi untuk Allah, karena tidak bergantung padanya, Allah tidak bergantung kepada yang lainnya, tapi mandiri qiyam bi nafsihi, maka mutlak tidak akan pernah ada ngoten niku. Ya Allah, oh ya Allah lagi kejebak apa karo keputusannya Allah dewi, enggak ada ya. Italah yang akan ditanya Allah, kenapa kamu enggak sembahyang? Tapi Allah tidak akan ditanya, ya Allah kenapa engkau ciptakan aku sebagai laki-laki? Allah tidak akan ditanya, ya Allah kenapa engkau lahirkan aku dari rahim keluarga yang non muslim? Allah tidak akan ditanya seperti itu. Tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kirang langkung ngoten niku maknane ngoten, innahu huwa yubdi'u wa yu'id fala yu'jizuhu ma yuridu. Gak ada yang bisa melemahkan Allah dari keputusan Allah. Tidak akan ada napa niku istilahipun senjata makan tuan dalam kemahaesaan kemahabesaran Allah, kemaha segala-galaannya Allah yang luar biasa lagi. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwa Gusti Allah iku al ghafuru zat kang ngapura, kersa ngapura lil mudnibin maring wong kang padha nglakoni dosa kabeh. Sifate lil mudnibin al mukminina kang padha beriman kabeh. Sifate al ghafur al wadudu tur kang napa niku kasih sayang. Ai al mutawa didu tegese zat kang banget oleh napa niku asih utawa ngasih sayangi ila aulaihi maring pira-pira kekasih Gusti Allah. Sinten kekasih Gusti Allah? Mukminin mukminat, muslimin muslimat. Bahkan di dunia nyuwun sewu Allah masih ngasih rahmat. Di dunia kepada non muslim Allah masih ngasih rahmat. Momen kasih ladang dia juga dikasih ladang. Muslim dikasih kesehatan, non muslim juga dikasih kesehatan. Muslim panen, non muslim juga panen. Rahmat luar biasa. Ya Allah ya Allah ya Allah, bil karomati kelawan napa niku paring piro-piro kemuliaan, memberi beberapa kemuliaan. Sifate napa niku ghafur melih dzul arsi tur zat kang duweni singgasana. Ay khaliquhu tegese zat yang menciptakan ars. Wa malikuhu tegese zat yang memiliki ars. Apa kata Imam Ali karamallahu wajah? Khalaqallahul arsa, napa? Khalaqallahul arsa ngaten idharon li qudratihi. Allah menciptakan singgasana, Allah menciptakan kursi. Sebenarnya idharon li qudratihi, untuk mempertontonkan kepada semua makhluk akan napa? Otoritas Allah terhadap kekuasaannya. Ngaten walam yattahidhu makanan lidati, bukan sebagai tempat bersemayam atau duduk seperti halnya kula jenengan sami duwe kursi atau singgasana untuk diduduki, bukan, tapi idharon li qudratihi, untuk menampakkan ini loh kemahabesaranku. Allah begitu, bukan untuk duduk-duduk seperti saya seperti ini, bukan. Ngaten
Ya Allah. Jadi di kala menafsiri Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Al-Imam Ali berkata seperti itu. Apa dasarnya? Ngaten niku. Dasare nggih kathah. Ngaten. Kecuali yang awal tadi seperti mukhalafatul lil hawadisi dengan napa niku isian di dalamnya qiyamu binafsi dan seterusnya itu, di luar itu napa? Ngoten sebagai wa al awal laisa napa fauqahu syai'un wal akhir laisa dunahu syai'un. Allah adalah zat yang awal tanpa ada permulaan. Di atas Allah tidak ada apa-apa. Allah yang akhir setelah semua dibinasakan dan akhir tidak ada napa batasan. Ngoten. Setelah makhluk dibinasakan dan di bawah Allah tidak ada apa-apa. Oleh karenanya ini hadis Nabi Bukhari. Ngoten. Makanya aras kursi itu hanya idharon li qudrah. Bukan napa sebagai tempat untuk bersemayam. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda akidah saudara kita yang sebelah. Kurang lebih seperti itu. Ya Allah dzul arsy al majidu ngoten niku kang agung, sifatiddu al majidu kang agung. Ya Allah bi rafi iklan den waca rafa apa lafat al majidu. Ya Allah sifati al majidu ay al mustahiku tegese kang ngehaki sinten Allah. Beliau berhak li kamali sifatil uluwi maring duweni kesempurnaane pira-pira sifat napa niku maha luhur. Fa'alul lima yurid, fa'alun turdat kang akeh agawene sinten Allah, banyak berbuat melakukan sesuatu lima maring barang. Ya Allah yuridu kang ngersakaken sinten Allah ing ma la yujizuhu, ndak akan bisa melemahkan terhadap Allah apa syai'un sesuatu. Jadi nek sampean poso ngoten niku ya aja negatif thinking. Lho poso piye? Emang kok poso? Ora Senin Kamis kok poso? Jawab salah. Ki aku tirakat ngiwangi Gusti Allah ben cepet iso nggawe aku ampuh. Nah niku jenenge suudzon maring Allah. Bukan hanya suudzon kepada Allah, itu kufur. Enggak boleh seperti itu. Ngoten. Ya Allah, tanpa sabab Allah bisa. Termasuk lausya Allah